mengira jika ini adalah aksi balas dendam. Namun, Jung kembali menyangkalnya dan akan menjelaskan analisisnya. Namun saat itu, ia langsung dihentikan oleh Shin-san karena menganggap bisa menghambat penyelidikan. Sementara Muji kini dipindah tugaskan ke ruangan bukti-bukti kasus, di mana ia tidak bisa lagi menangani sebuah kasus. Namun, diam-diam ia mendengar tentang detektif lain yang sedang membicarakan kasus yang baru saja terjadi. Dan saat itu, ia mendengarkan jika Jung sudah kembali bertugas, yang membuat Muji pun senang dan akan segera menemuinya. Sementara itu, Jung diajak temannya, Dongko, untuk minum-minum, di mana Dongko akan segera melakukan pernikahan dengan pacarnya. Nah, ketika sudah mabuk berat, salah satu teman Dongko menyarankan agar Dongko tidak bersama pacarnya itu, karena faktanya pacarnya pernah berselingkuh. Namun di sini, Dongko tidak terima dengan perkataan tersebut dan memukul temannya itu. Jung pun berusaha menghentikan perkelahian mereka, namun teman Dongko yang terus melawan membuat Jung pun marah dan langsung memukulnya dengan kuat. Kejadian itu tentu saja membuat Jung merasa syok karena dirinya bisa seberani itu, yang padahal dulunya dia adalah seorang yang penakut. Lalu ketika mencuci mukanya, Jung berhalusinasi melihat darah yang menetes, membuatnya merasa ada yang aneh dengan kepalanya. Dongko juga mulai merasa aneh bagaimana Jung bisa berani memukul, padahal dulunya dirinya tidak bisa memukul seseorang. Keesokan harinya, Muji mendatangi kantor Jung, di mana saat itu lagi-lagi Muji hampir menabrak Jung seperti pertemuan pertama mereka. Saat itu, Jung hendak mengambil sampah ke jalan, membuat Muji pun merasa senang karena Jung tidak berubah karena dirinya masih saja berbuat baik. Jung pun lalu mengingat semua kenangannya bersama Muji, dan akhirnya dia mengingat jika Muji adalah seorang detektif yang dulu pernah bersamanya menangkap Yoha. Setelah mengobrol, Jung lalu memperlihatkan foto dari korban pembunuhan kemarin, di mana Jung merasa aneh dengan ikat tali di tangan korban, di mana si pelaku tidak mengikatnya dengan kencang sehingga korbannya bisa meronta-ronta. Jung menganggap jika pembunuh membuatnya seperti itu untuk bersenang-senang, karena si pembunuh ingin melihat perjuangan korban dalam membebaskan dirinya. Pelaku juga tidak menusuk korban dengan dalam, karena dirinya menikmati penderitaan yang dialami oleh korbannya. Melihat analisis dari Jung, Muji pun kagum karena kini Jung bisa sebijak itu. Jung lalu memperingatkan jika mereka harus segera menangkap pelaku ini, jika tidak pasti akan ada korban-korban selanjutnya. Sesamanya di kantor, Muji pun terus melanjutkan perkataan Jung tadi, di mana ia dibuat terkejut ketika melihat barang-barang bukti dari si korban.